Terima kasih atas sambutannya Bapak Ahmad Juli. Untuk acara selanjutnya, alhamdulillah kita sampai pada acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Mumpuni Hidayati. Dengan iringan sholawat, marilah kita sambut bersama Ustazah Mumpuni Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratal muhtarami wal mukarramin, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh ulama yang kami hormati dan kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Pengawas Bapak Zainal Arifin SLT yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kepala KSP Bapak Jufri ST, mudah-mudahan bisa menjadi pimpinan yang adil, pimpinan yang amanah, diberikan sehat, diberikan berkah. Mudah-mudahan staf karyawan gajinya tambah. Para Bapak Ibu, staf karyawan-karyawati KSP Bakti Mandiri yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah, mudah-mudahan selalu diberikan sehat barokah, dilancarkan segala usahanya dan mudah-mudahan digampangkan segala hajatnya, amin ya Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga pada hari ini kita bisa bermuajahah bilwujuh, bisa berkumpul di acara buka puasa bersama keluarga KSP Bakti Mandiri, yang mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul dan mendapatkan syafaat fid dunya hatal akhirah. Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu keluarga besar KSP Bakti Mandiri, ini jam 4:30 lebih. Ini jam-jam di mana perut keroncongan, jam-jam dengkul yor, lemes, dan ternyata saya pun tadi dari Cilacap jam 2, ternyata di perjalanan orang bersantai-santai. Ternyata saya berpikir orang-orang di jalan bersantai karena supaya sampai rumah langsung buka bersama. Dan masuk saya di KSP
KSP Mandiri sebenarnya saya sering lewat, tapi saya kira ini losmen. Tapi setelah saya naik tangga bareng Mbak Jupri selaku Kepala KSP Bakti Mandiri, baru dibuka pintunya sampai depan pintu, ces, rasanya pesantren. Itu rasa kayak pesantren. Karena pertama saya lihat karyawati yang jemput saya jilbabnya jilbab syar'i. Depan kantor sini saya masuk, bapak-bapaknya berpeci bersongkok semua. Bahkan ada grup Simtut Duror dan hafal zikir Asmaul Husna semua. Jadi masuk ke KSP Bakti Mandiri rasa pesantren tapi agak bau-bau duit. Walaupun Bapak Ibu staf karyawan-karyawati KSP Bakti Mandiri ini pakai masker, tapi saya rasa pegawainya gagah tampang, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis bahasanya, budi pekerti dan tutur katanya. Ini ada rasa semangat di KSP Bakti Mandiri. Saya petik dari satu hadis, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadilah manusia yang bersemangat di dalam hal kebaikan, wasta'in billah, mohon pertolongannya kepada Allah, wala ta'jiz, dan jadi manusia jangan males. Males itu kalau bahasa Pati itu apa? Keset. Kalau bahasa Purworejo apa? Bebuan. Bebuh. Kalau cara Cilacap membeler. Membeler itu keset orang-orang yang males nyambut gawe. Ya memang orang males, orang keset, orang beler pada ngebakti. Emang salah jadi orang males. Gawe dosa orang, ngrasani wong orang, gawe maksiat orang. Tapi namanya orang keset, orang males, orang beler nyambut gawe, orang males makaryo, kelalar, keleler, pelompong, pelumpung, dadar, dodor, lemborak, lemburuk, lembubalan, petesan motor. Nyepet-nyepet di mata, jadi beban negara, beban keluarga. Tapi saya masuk KSP Bakti Mandiri ini ada rasa semangat untuk bekerja nyambut gawe, walaupun di luar ada maaf tanda petik, namanya koperasi simpan pinjam itu pasti terkadang nyuwun sewu, ya dilihat negatif dan lain sebagainya. Tapi saya memang baru pertama kali ngaji di koperasi ini, tapi jujur ada rasa senang. Bahkan tadi pas membaca zikir Asmaul Husna saya ngebatin ini apa semua. Berarti pertanda betul-betul keluarga besar KSP Bakti Mandiri ini tidak hanya sekedar masalah bab duniawinya, tapi ternyata mengisi keseharian betul pakai praktek ibadahnya. Mudah-mudahan dunia akhirat kecandak karena niatnya adalah ibadah. Kalau niatnya akhirat pasti dunianya juga kecandak, akhiratnya pun luar biasa akan barokah. Amin ya Allah. Ini saya mau tanya, ini yang mengadakan ide buka bersama itu apa Pak Kepala, apa dari stafnya? Sultan. Apa Sultan? Karena ada hadis begini, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairi annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Yang artinya barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka pahala si pemberi makanan ini sama persis dengan orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun
pahala orang yang berpuasa. Jadi ini kalau Pak Sultan yang mengadakan acara buka bersama, walaupun beliau nggak puasa, pahalanya kayak yang puasa. Tapi jangan salah paham, itu tafsir lewat Google. Tidak seperti itu artinya. Karena kalau toh kita ikut buka bersama tapi kok nggak puasa, kira-kira afdol nggak? Ya, itu yang mau ditanyakan katanya. Soalnya ibadah puasa itu adalah ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Ibadah yang tidak bisa dipamerkan dan tidak perlu orang berpuasa itu minta dihormati oleh orang yang tidak berpuasa. Saya sering terkadang kalau puasa Senin Kamis itu supir saya kadang nggak ikut puasa. Mau makan, mau minum di mobil aja harus lihat spion di mobil dulu. Kira-kira mobil lagi tidur apa enggak? Karena katanya rasa nggak enak kepada yang sedang berpuasa. Padahal yang sedang berpuasa lihat orang makan aja biasa-biasa saja. Karena memang kita sedang berlatih puasanya betul-betul puasa yang zahir batin. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, "Idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Dibelenggu itu diborgol. Diborgol itu cara Cilacap dikencang. Dikencang itu diikat di banda. Cara orang Pati apa? Ditaleni. Di Bodoh. what? Cang. Kayak bahasa Cina ya. Cang. Kanjeng Nabi mengatakan apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pada dicancang. Artinya dengan hadis Nabi ini sahih bahwa bulan Ramadan ini berarti kita ibadah puasa betul-betul pure tanpa kita ini diganggu oleh setan. Karena setannya di bulan Ramadan pada dicancang, guys. Berarti puasa kita betul-betul khusyuk, nggak mungkin kita digoda setan. Kita ibadah puasanya bisa semaksimal mungkin karena tanpa ada godaan gangguan setan, karena setannya pada dicancang. Tapi pertanyaannya, kenapa di bulan Ramadan ini masih sering kita jumpai ada banyak orang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan? Lah mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, apa karena digoda setan? Apa karena ketularan setan? Gimana Pak Kepala? Oh, itu keterangan langsung total bahasa Cilacap. Kalau bulan Ramadan setannya pada dibelenggu, tapi kenapa masih ada banyak orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja? Berarti apakah karena digoda setan, apa ketularan setan, apa ketempelan setan? Pak Kepala bilang nanti katanya memang dasarnya kayak setan. Artinya rupanya di bulan Ramadan ini betul-betul kita ini oleh Allah disiapkan untuk menjalankan ibadah puasa dengan tanpa ada godaan setan. Kita disiapkan surga, bahkan pintu neraka sekalian ditutup khusus untuk orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan ini. Maka saya belajar juga dari pengalaman setiap saya diundang ceramah bulan Ramadan, seringnya itu menjelang buka puasa ataupun setelah tarawih. Kalau habis subuh paling di tempat-tempat dekat. Dan ketika menjelang buka puasa saya pengajian, saya sering lihat banyak orang rasa wajah ditekuk, cemberut, bersamut, mekudut.
Ternyata bukan karena puasa, tapi karena musim corona begini. Cari duit katanya susah, buka bersama katanya juga gak ada duit dan lain sebagainya. Akhirnya saya belajar dari banyak masyarakat. Kemarin saya puasa pertama sampai hari ke-8 ini, ada puasanya model puasa ular dan ular. Jadi ternyata yang puasa gak cuma kita manusia, ternyata hewan pun ikut berpuasa. Ular kalau bahasa Cilacap itu ular. Bahasa Purworejo Pati apa? Ulo. Ini beda dialek gini. Kalau orang Cilacap ngomong belakang rata-rata pakai A. Jadi kalau orang Purworejo sampai Pati, kalau ngendika belakang pakai O. Oh, pantesan Cilacap nggak ada yang makan sego. Makanya segar. Di Cilacap pun nggak ada orang lonto, adanya landang. Berarti kalau di Cilacap kentang, di Purworejo kentong. Oh iya, di Cilacap kontang sini, udah. Ulo, kalau Cilacap nyebutnya ulo. Ketawanya telat. Mungkin karena puasa jadi agak ngebuk. Jadi ada puasanya ular dan ada puasanya ular. Ternyata ular untuk kelangsungan hidupnya, ular itu harus yang namanya berganti kulit. Kalau Cilacap nyebut ngelungsungi. Ngelungsungi yang mengganti kulit. Pati nyebutnya Melungsungi. sungi. Merungsungi. Melungsungi. Hampir sama ya. Kalau Cilacap nyebutnya melungsungi, di Pati melungsungi. Ternyata supaya ular bisa berlangsung hidup agak lama, dia harus melaksanakan melungsungi, ngudari kulit. Tapi ternyata ular di dalam ngudari kulit nggak seperti gampangnya Pak Kepala ngudari kantong. Kalau Pak Jupri utawa bapak-bapak ngudari kantong kan tinggal lepas saja begitu, udah selesai. Tapi ternyata ular di dalam mengelupaskan kulit, melungsui, dia harus melaksanakan puasa. Puasanya ular gak makan, gak minum dengan ketentuan hari yang telah berlaku di dalam undang-undang perulahan. Contohnya kalau ular kok mau puasa, bahasa Cilacap itu racunnya mandi. Ular yang mau puasa itu ular weling, ular dunung, ular ngobrak, Ular duel. Ular kasur. itu bapak yang di pojok katanya bilang ada ular sih orang mematane. Sebenarnya sensitif kalau nyinggung masalah perulongan. Ular yang mau puasa, maka racunnya itu betul-betul tajam. Seperti ular kobra, ular dunung, ular weling. Dia racunnya begitu dahsyat karena dia mau berpuasa. Tapi kalau ular yang nggak mau berpuasa, ular banyu contohnya, ular gatut, ular tuwon, ular dok, ular apa lagi Pak? Ular katok. Ular katok. Ular duel itu sejenis cacing ya Pak ya. Itu ular yang nggak mau puasa, maka dia nggak punya racun sama sekali. Tapi sepuasa-puasanya ular ada suatu hikmah yang kita petik. Ular yang mau berpuasa, contoh ular kobra, ular dunung, ular weling, dia berpuasa nggak makan, nggak minum. Tapi ternyata setelah berpuasa nggak ada perubahan sama sekali. Setelah berpuasa ular namanya tetap ular. Setelah dia berpuasa nggak makan, nggak minum, ular jalannya tetap seperti ular. Dia merambat, merayap,
Bahkan setelah berpuasa, ulo itu makannya tetap ajik seperti sebelum berpuasa. Makannya tikus, kodok, katak, perekat, bancet, percil. Percil udah pasaretan nih. Dan ternyata setelah berpuasa tidak ada perubahan sama sekali. Namanya tidak berubah. Bahkan makanannya pun tidak ada yang berubah lebih baik. Bahkan ternyata ulo setelah melungsumi, setelah mengelupaskan kulitnya, wajahnya ajuk. Tetap wajahnya kayak ular. Ya kecil orang. Gak ada perubahan sama sekali. Berarti ulo setelah berpuasa tidak ada tingkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puasanya ulo. Beda sama puasanya ular. Ular adalah hewan terakus paling serakah sealam jagat raya. Apa aja doyan. Kembang digrogotin, buah dimakan, kayu digrogotin, sampai untu sampean bolong katanya digrogotin ular. Saking rakusnya sampai untu bedoyan. Itu Maka pantas saja ular itu punya predikat hewan paling serakah sealam jagat raya. Tapi ternyata ular ini bosan. Disebut rakus, disebut serakah. Bahkan ular bosan disebut musuh petani. Dia ingin melakukan suatu perubahan. Bahkan ibu-ibu mungkin staf karyawati juga kalau lihat ular ada yang rasa jijik, rasa cilacap, gigu, geli. Nah ternyata ular ini merasa dia bosan disebut menjijikan, disebut sebagai musuh petani. Maka ular ini ingin melakukan suatu perubahan dengan cara dia berpuasa, yang disebut dalam bahasa biologi adalah bermetamorfosis. Dia masuk ke dalam kokon atau kepompong. Bahasa Cilacap kepompong itu untung. Untung di sini ada untung. Ini namanya body shaming ini. Ada untung di sana, ada merasa tersinggung. Maaf Bapak, jangan tersinggung ya Pak. Lagi live streaming ya. Lagi live streaming betul-betul mumpuni body shaming ini. Maaf ya Bapak yang di pojok sana ataupun Pak Sultan. Entung ini adalah proses puasanya si ular. Dia masuk ke dalam kepompong, dia masuk ke dalam kokon, dia bermetamorfosis, betul-betul dia puasa, mengikat seluruh hawa nafsunya. Maka inilah disebut puasanya orang Jawa, ngening no cipta, mandeng pucuking grono, madep mantep marang sing kuwasa. Apa madep mantep marang gak mau masing-masing. Ngempat bolongan kang songo, ini puasanya ular. Sekali dia puasa, ngening no cipta, dia sama sekali gak bergerak. Orang mengheningkan cipta kan nunduk, sama sekali tidak bergerak karena memang betul-betul dia mengheningkan cipta. Entung kan gak mau obah. Entung obahnya kali itu diledekin, tung dilor, digidul, tung itu. Mainan saya pas kecil itu, saya metik entung kalau pulang sekolah itu saya mainkan, saya pegang sambil nyanyi tung dilor, digidul. Saya masih penasaran kalau belum obah, belum mandek saya nyanyi. Tung dilor, digidul, tung dilor, digidul. Balang dia gerak, semua luar biasa. Jadi dia gerak hanya karena dia diusik. Sekali entung bermetamorfosis, dia berpuasa, mengheningkan cipta, ngening no cipta, mandeng pucuking grono. Grono ini irung. Mandeng pucuking grono. Orang kalau mandeng pucuking grono madepnya ke bawah. Arti
Artinya bahwa orang berpuasa adalah membentuk jiwa manusia yang andal asor, membentuk jiwa manusia yang betul-betul tahu madu, orang-orang yang jauh dari sifat sombong. Karena puasa tidak bisa disombongkan, karena puasa hanya ibadah yang betul-betul horizontal antara manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ngening non cita mandang pucuk inggrono mantep marang puasa, marang sing puasa, berarti ternyata puasa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ngempet dari hawa kang sombong. Ternyata manusia katanya punya golongan jumlahnya 9, tapi saya belum percaya sebab belum saya periksa. Golongannya sama, meripat 2, hidung 2, kuping 2, udah 6 tambah mulut golongan 1 jadi 7 tambah golongan ngarep sama golongan buri, berarti baru udah pasang. Ternyata puasa ini betul-betul ngengken hawa dari golongan kang songo. Kenapa harus diempet? Karena ternyata golongan 9 ini paling sering berbuat dosa. Maka untung di dalam dia berpuasa sudah betul-betul berpuasa, maka setelah dia berpuasa jadilah berubah namanya. Sebelum puasa namanya ular, setelah puasa namanya kupu-kupu. Sebelum berpuasa ular wajahnya maaf menjijikan, setelah berpuasa siapa orangnya yang gak terkesima dengan indahnya kupu-kupu. Kupu-kupu malam yang bilang tuh belakang yang untung. Jangan ditambahin kupu-kupu malam, udah beda maknanya. Sebelum berpuasa maaf wajahnya menjijikan, tapi setelah berpuasa kupu-kupu masya Allah begitu menakjubkan. Sebelum berpuasa ular dia makannya apa semua, apa aja dimakan, halal haram diembat. Tapi setelah berpuasa kupu-kupu mau mencelok aja dia mikir, nggak mau dia mencelok di sembarang tempat, apalagi barang-barang tempat yang kotor. Dia milihnya di bunga, di dahan, di ranting, di tempat-tempat yang atas. Karena sebelum berpuasa ulat jalannya dia merayap, setelah berpuasa dia beraktivitas dengan terbang. Kira-kira ini kita puasa 8 hari, besok setelah Ramadan kita puasa model ulo apa model ular? Model ular apa model ulo? Pak Kepala ngendika kepinginnya jadi kupu-kupu, jangan cuma entung nanti bantah. Kepinginnya kita jadi betul-betul orang yang berpuasanya macam model puasanya si ular, karena dia bisa merubah dari sebelum berpuasa dia sifatnya begitu luar biasa rakus serakah, tapi setelah berpuasa ada tingkatan iman yang begitu luar biasa. Maka saya pun belajar dari KSP ini, berarti karena tiap hari berkecimpung dengan Pak Kepala bilang, Kepala Nandika berkecimpung tiap hari dengan angka, dengan duit, berarti ini KSP Bakti Manti orangnya gak ada yang pelit. Termasuk Pak Kepala Pak Jabri ini pasti orangnya dermawan ya Pak. Betul. Masya Allah. Pak Kepala Roman. Sultan. Kebetulan ya saya kita ini jajan kok nambah yang belum Pak Bu. Namanya pengakuan kan harus ada pembuktian. Cuma ngaku-ngaku aja ya belum bisa sampai jenjang pernikahan. Berarti nih Pak Kepala insya Allah bisa menjadi seorang contoh. Tadi saya langsung metik perkataan Pak Kepala, bukan bos tapi pimpinan. Karena bos itu sukanya nunjuk, tapi pimpinan itu memberikan arahan. Betul begitu Pak Kepala. Kalau bos itu sukanya marah-marah, tapi kalau pimpinan adalah orang yang bisa ngomong. Kalau seorang bos adalah mintanya keuntungan dan lain sebagainya, tapi kalau pimpinan tidak hanya menjadi contoh tapi bisa menjadi teladan.
KSP Bakti Mandiri pun orangnya dermawan-dermawan, termasuk Pak Jepri, Masya Allah jauh dari sifat pelit, begitu katanya. Karena kata Nabi, iyyakum wasyuha, jangan jadi orang yang pelit. Karena ternyata orang pelit ini banyak terjadi sebelum kita, sebelum zaman para nabi, orang hancur gara-gara sifat pelit. Kata Nabi, bahayanya sifat pelit itu yang pertama, amrohum bidulmi. Pelit itu menyebabkan orang berbuat zalim. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada keluarga, zalim kepada lingkungan, bahkan zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bertanya nih sama staf karyawan KSP Bakti Mandiri, Bapak Ibu sengit karo wong pelit apa enggak? Sengit itu benci. Benci bahasa Purworejo apa ya? Geting. Geting. Bapak Ibu geting apa enggak sama orang pelit? Geting. Dari sininya mencurigakan, jangan-jangan di sini malah banyak orang. Kenapa kita begitu nggak suka sama orang pelit? Jangankan panjenengan, orang pelit sama orang pelit itu sama-sama getingnya. Karena ternyata orang pelit itu sama sekali tidak pernah berpikir dengan kemakmuran lingkungan, bahkan yang dipikirkan hanya untung dan buat pito. Itu sifat pelit. Maka orang pelit, kata Nabi, sangat-sangat berbahaya. Amrahum bidulmi, menyebabkan orang berbuat zalim. Saya pernah belanja di warung, saya beli sayur, ada orang pelit beli tahu. Di warung tahunya tinggal 5 bungkus. Nggak tahu 5 bungkus itu semua tahu dipencetin kabeh. Saya tanya, ibu itu tahu dipencetin supaya apa? Ternyata lagi dipilih mana tahu yang paling gemuk. Barang nemu tahu yang gemuk ternyata cuma 2 biji, belinya cuma 2 biji dan dimasak bisa buat seminggu. Itu betul terjadi, ada di tetangga saya di bawah langit misor langit menurut bumi. Karena kalau saya menjelekkan tetangga, nanti tetangga lihat shoppingan saya menjelek-jelekin orang sendiri nih. Tapi ini kejadian. Dan ternyata masaknya itu buat seminggu, dimasak bumbu kecap, jadi setiap harinya itu nasinya cuma bitul. Hari pertama tul, hari kedua tul, pantesan 2 biji bisa buat seminggu. Ini terjadi Pak. Dan orang-orang pelit macam ini kalau ada di masyarakat, contoh di suatu desa ada 5.000 jiwa penduduk, yang pelit orang 100 aja, nggak mungkin